Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Kurniawan, NPM A1C021045. Di sini saya akan membahas materi tentang konsep manajemen pendidikan tinggi dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. A. Konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Menurut Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 1. Konsep pendidikan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto pada tahun 2006, pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Sedangkan pendidikan profesional yaitu merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. 2. Konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. B. Penyelenggaraan pendidikan tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Untuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi sendiri sudah merupakan badan hukum milik negara atau BHMN yang bersifat nirlaba atau non-profit, sejajar dengan badan usaha milik negara atau BUMN. Untuk perguruan tinggi swasta, dengan menjadi badan hukum sendiri, maka perguruan tinggi swasta dapat bertindak lebih mandiri dan otonom serta tidak memerlukan badan hukum lain sebagai penopangnya. C. Manajemen perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto pada tahun 2006, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu 1. Perencanaan. Perencanaan perlu dilakukan untuk perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang menentukan hidup, mati, dan berkembang tidaknya suatu universitas. 2. Pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Pengisian staf atau karyawan perlu membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas, yang masing-masing mempunyai tugas khas dan karakteristik sendiri-sendiri. 3. Penggerakan. Tugas penggerakan adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi sesuai yang telah ditugaskan. Banyak yang mengatakan bahwa fungsi penggerakan adalah fungsi yang paling sulit dalam keseluruhan fungsi manajemen. Fungsi penggerakan berada pada semua tingkat, lokasi, dan bagian perguruan tinggi. 4. Itu pengawasan. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sesuai dengan perencanaan atau tidak. Fungsi pengawasan harus dilakukan secara berkala dalam waktu yang lebih pendek sehingga perbaikan yang perlu dilakukan tidak terlambat dilaksanakan. D. Dimensi makna perguruan tinggi. 1. Dimensi etis. Hakikat tugas dan panggilan universitas adalah mengabdikan diri pada penelitian, pengajaran, dan pendidikan para siswa yang dengan sukarela bergabung dengan dosen dalam cinta yang sama akan pengetahuan. Di sini terasa kekentalan dimensi moral dan etis, penuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Itu dimensi keilmuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar, mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Dimensi pendidikan. Dalam kurikulum intra, pendidikan dapat diberikan dalam bentuk penjelasan dan contoh aplikasi ilmu pengetahuan. Dalam kurikulum ekstra, pendidikan dapat diberikan dalam seni budaya, seni olahraga, seni organisasi, dan lainnya. Sedangkan dalam kurikulum tersembunyi, pendidikan dapat diberikan dalam contoh nyata,
pengaturan, dan pengelolaan universitas. 4. Dimensi sosial. Melalui pengajaran dan penelitian, perguruan tinggi diharapkan memberikan sumbangan dalam memecahkan berbagai problema yang sedang dihadapi masyarakat, seperti kekurangan pangan, pengangguran, kekurangan pemeliharaan kesehatan, ketidakadilan, kebodohan, dan lainnya. 5. Dimensi korporasi. Perguruan tinggi menghadapi persaingan, yaitu antar perguruan tinggi lain, baik dari dalam maupun luar negeri. Apabila pelanggan atau mahasiswa perguruan tinggi terlalu sedikit, perguruan tinggi tidak dapat membiayai dirinya sendiri, sehingga mengalami defisit, dan kalau terus-menerus demikian, kelangsungan hidupnya akan terancam. Perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Globalisasi berpengaruh pada semua tingkah laku manusia dan berdampak dalam tingkatan berbeda pada budaya, masyarakat, dan manusia. Ada 4 aspek globalisasi, yaitu 1. Perdagangan, 2. Pergerakan modal, 3. Pergerakan orang, dan 4. Penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks pendidikan tinggi, globalisasi dapat berbentuk kebebasan masuk dan beroperasinya perguruan tinggi asing ke dalam negeri tanpa dapat dicegah atau dihindari. Secara formal, globalisasi memang belum menyentuh pendidikan tinggi dan perguruan tinggi, tetapi dampaknya tidak akan lama. Kekuatan dan gejalanya tidak dapat dibendung lagi. Pergerakan bebas ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan salah satu aspek penting dalam globalisasi tentu akan menyentuh pula bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Apa yang sudah lama terjadi di bidang pendidikan tinggi masih dalam tahap internasional. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.